Pertama-tama mari Nah guys, ini merupakan konferensi pers tim hukum pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Bengkulu, Helmi Hasan dan Mian, terkait akan adanya pengajuan gugatan. Tim hukum Helmi Mian dan tim hukum Elpa Hartati Makriza. Teman-teman sekalian, saya akan mengantarkan acara ini. Nanti sepenuhnya akan kita beri waktu kepada Kak Musfani mewakili tim hukum untuk menyampaikan materi konferensi pers ini. Namun sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dulu, memperkenalkan semua teman-teman tim hukum yang ada di sini. Sebetulnya masih ada yang lain, tetapi yang hadir ini hanya yang berdomisili di Kota Bengkulu. Teman-teman yang berdomisili di luar Kota Bengkulu itu memang belum bisa hadir di acara kita kali ini. Pertama saya perkenalkan di sebelah kanan itu ada rekan kami Samsul Arifin. Yang kedua ada rekan kami Jerry. Sebelahnya ada Nopriansah. Sebelahnya lagi ada yang berkacamata, ada Adillah P. Putrajaya. Sebelah saya ada Deden Abdul Hakim. Saya Agustan Rahman. Di sebelah saya ada Kak Musfani. Di sebelah Kak Musfani ada Bang Dadang, beliau juga lawyer. Waalaikumsalam. Di sebelah Bang Dadang ada perempuan paling cantik, ada Mbak Ana Tasya Pasih. Di sebelahnya ada Kak Zohri. Di sebelahnya ada Mas Sugiarto SHMH. Di sebelahnya ada teman kami satu-satunya tim hukum yang bermarga Batak, Ralan Dene Kampung Bolon. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami serahkan sepenuhnya ke Kak Musfani. Cuman tadi saya lupa, habis ini ya, habis konferensi pers ini, tim hukum akan bergerak menuju KPU provinsi, akan bergerak menuju Bawaslu provinsi dalam rangka menyampaikan dokumen terkait materi yang akan kami sampaikan nanti. Terima kasih. Kami persilakan ke Kak Musfani. Sebelum saya membacakan inti dari apa yang akan kami sampaikan pada hari ini, hal yang penting kami sampaikan bahwa pada saat ini kami sedang memberikan sebuah peringatan keras kepada KPU RI, Bawaslu RI, KPUD Provinsi Bengkulu, KPUD Bengkulu Selatan. Jadi untuk teman-teman ketahui bahwa tim hukum ini terdiri dari tim hukum Helmi Mian dan tim hukum Elpa Hartati dan Mak Rizal untuk calon Bupati Bengkulu Selatan. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila kami menyebut nama pasangan Rohidin Mary atau Rusnan dengan wakilnya, itu tidak dimaksudkan konferensi pers ini ditujukan kepada mereka. Konferensi pers ini adalah kami tujukan kepada penyelenggara, yaitu KPU dan Bawaslu, terkait kepada cara KPU menerbitkan peraturan yang mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi. Itu intinya. Jadi kalau seandainya ada pasangan yang terdampak, kami sebutkan dalam siaran pers pada hari ini, itu disebabkan karena yang bersangkutan sesungguhnya berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi itu tidak dapat untuk mencalonkan diri sebagai pasangan untuk ketiga periode. Jadi dalam sistem konstitusi kita tidak ada pemimpin negara ini diperbolehkan 3 periode, hanya 2 periode. Nah kebetulan dalam hitungan Mahkamah Konstitusi
ya kan, bahwa beberapa nama tersebut itu mencalonkan untuk 3 periode, dan itu pasti akan dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Adapun alasan-alasannya ada kami bacakan sebagai berikut. Pertama, bahwa terkait tata cara penghitungan masa jabatan kepala daerah, Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan putusan nomor 2 PUU 21 Romawi garing 2023 Junto Mahkamah Konstitusi nomor 22 garing PUU 8 2009 Junto putusan Mahkamah Konstitusi nomor 67 PUU 28 2020. Ada 3 putusan Mahkamah Konstitusi yang telah diterbitkan. 2. Bahwa dalam putusan Mahkamah Konstitusi tidak membedakan antara jabatan definitif dan jabatan sementara atau PLT. Itu poin yang kedua. Yang ketiga, bahwa dengan demikian kepala daerah dan pejabat kepala daerah, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota, serta PLT gubernur, PLT bupati, PLT wali kota, dan pejabat gubernur, penjabat bupati, dan pejabat wali kota yang telah menjalani masa jabatan 2,5 tahun sudah dihitung sebagai 1 kali periode jabatan. Yang keempat, bahwa dengan demikian siapapun yang telah menjalani 2 kali masa jabatan sebagaimana poin 3 di atas, maka sudah dihitung menjadi 2 periode masa jabatan, sehingga tidak dapat mencalonkan diri lagi sebagai calon kepala daerah untuk ketiga kalinya. Selanjutnya, kelima, bahwa KPU RI, ini poin kami, telah menerbitkan PKPU nomor 8 tahun 2024 sebagai aturan pelaksana dari putusan MK tersebut di atas. Setelah kami cermati dan teliti peraturan KPU nomor 8 tahun 2024, khususnya terdapat pertentangan antara pasal 19C yang berbunyi masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih adalah sama dan tidak membedakan baik yang menjabat secara definitif maupun pejabat sementara. Di sisi lain terdapat pasal 19E yang berbunyi penghitungan masa jabatan dilakukan sejak pelantikan, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan kekacauan hukum yang nyata. 6. Bahwa frasa penghitungan masa jabatan sejak pelantikan dalam pasal 19E tersebut telah menyimpang dan sangat bertentangan dengan putusan MK di atas. 7. Bahwa merujuk pada maksud putusan MK nomor 2 PU 21 tahun 2003 Junto putusan Mahkamah Konstitusi nomor 22 Junto putusan Mahkamah Konstitusi nomor 67, penghitungan masa jabatan seseorang dihitung sejak seseorang menjalankan tugas-tugas sebagai kepala daerah, baik sebagai PLT, PLH atau penjabat. 8. Bahwa KPU RI dalam merumuskan PKPU 8 tahun 2024 khususnya pada pasal 19E justru secara hukum telah memberikan ruang kepada kepala daerah dan penjabat kepala daerah yang telah menjalani masa jabatan 2,5 tahun atau lebih untuk dapat maju kembali sebagai kepala daerah untuk periode ketiga, sehingga bertentangan dengan perintah putusan Mahkamah Konstitusi nomor 2 Junto putusan Mahkamah Konstitusi nomor 22 Junto putusan Mahkamah Konstitusi nomor 67. Bahwa bentuk ketidakpatuhan KPU terhadap putusan MK tersebut di atas adalah terdapat pada rumusan pasal 19E PKPU 8 tahun 2024 yang telah menyebutkan bahwa penghitungan masa jabatan dilakukan sejak pelantikan. Kalimat pada frasa tersebut
tidak memiliki dasar hukum, rujukan, dan bertentangan dengan maksud putusan MK nomor 2 PUU 21 tahun 2023, junto putusan Mahkamah Konstitusi nomor 22, junto putusan Mahkamah Konstitusi nomor 67. 10. Bahwa yang terbaru, Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia menerbitkan surat edaran nomor 96 tahun 2024 tentang rumusan pemanaan isu hukum dalam tahapan pencalonan gubernur dan wakil gubernur, bupati, wakil bupati, serta wali kota, wakil wali kota tahun 2024 sebagai pedoman pelaksanaan tugas. Dirumuskan sebagai berikut: bahwa kedudukan pelaksana tugas gubernur, bupati, wali kota tidak termasuk di dalam ketentuan pasal 19 huruf C PKPU pencalonan, oleh karena tidak dapat dihitung secara kapan, setengah atau lebih masa jabatan yang telah dijalaninya tersebut. Sementara itu, penghitungan masa jabatan dihitung sejak pelantikan sebagaimana diatur dalam pasal 162 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Pemilihan Umum. 11. Bahwa Bawaslu RI melalui surat edaran nomor 96 tahun 2024 poin 2.2.2 secara nyata tidak mematuhi putusan MK, bahkan Bawaslu RI tidak mengakui posisi jabatan PLT atau pejabat sementara atau jabatan sementara yang dimaksud dalam putusan Mahkamah Konstitusi. 12. Bahwa sebagai akibat dari pasal 19E PKPU nomor 8 tahun 2024 dan surat edaran nomor 96 tahun 2024 pada poin 2.2.2 tersebut, maka para PLT gubernur, PLT bupati, PLT wali kota, dan pejabat gubernur, pejabat bupati, serta pejabat wali kota yang telah menjalani masa jabatan selama setengah atau lebih masa jabatan selama 2 kali berturut-turut atau tidak berturut-turut 2 periode, atau telah dilarang untuk maju untuk periode ketiga kemudian ikut mendaftar sebagaimana contoh sebagai berikut. A. Edi Darmawansa, Bupati Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, sebagai pemohon dalam perkara nomor 2 PUU 21/2003. Pada pokoknya, Edi Darmawansa meminta kepada MK supaya masa jabatan sebagai pelaksana tugas atau PLT selama 10 bulan 3 hari sejak dihitung sebagai masa jabatan yang telah dijalannya periode 2016-2021. Bahwa Edi Darmawansa menjabat sebagai bupati definitif pada periode pertama 2016-2021 selama 2 tahun 9 hari. Bahwa MK menolak seluruh permohonan yang diajukan oleh Edi Darmawansa. Bahwa dengan demikian menurut MK, masa jabatan Edi Darmawansa pada periode pertama, periode 2016-2021 adalah 2 tahun 10 bulan 12 hari. Bahwa Edi Darmawansa telah menjalani secara penuh masa jabatan periode kedua 2021 hingga 2024. Bahwa oleh karena masa jabatan Edi Darmawansa menurut Mahkamah sudah 2 periode, maka secara hukum Edi Darmawansa tidak dapat lagi maju untuk jabatan baru pada Pilkada serentak 2024. Dan kepada saudara-saudara sekalian, gara-gara PKPU nomor 8 yang diterbitkan oleh KPU itu, saat ini Edi Darmawansa ini tercatat sebagai calon kandidat Bupati Kutai Kartanegara untuk periode ketiga. Itu yang sudah dimatikan. Jadi orang mati balik hidup itu Edi Darmawansa ini sudah dimatikan oleh putusan MK nomor 2, kemudian dihidupkan oleh PKPU nomor 8 tahun 2024. Hal yang sama terjadi terhadap Rodin Mersah Gubernur Bengkulu. Bisa kita hitung bahwa
dihitung sejak tanggal 22 Juni 2017 sampai 29 Oktober 2018 adalah 1 tahun 4 bulan 7 hari Rudi Mesra menjabat sebagai pelaksana tugas Gubernur Bengkulu periode 2016-2021. Periode yang pertama, bahwa Rohidin Mesra menjabat sebagai Gubernur definitif selama 2 tahun, 2 bulan, 2 hari hingga 15 Februari 2021 periode 2016-2021. Ini yang pertama. Bahwa dengan demikian total jabatan periode pertama 2016-2021 Rohidin adalah jabatan Rohidin adalah 3 tahun 6 bulan 9 hari. Jadi lebih dari 2,5 tahun. Jadi 3 tahun. Bahwa dengan demikian Rohidin sudah menjabat lebih dari 2,5 tahun pada periode pertama 2016-2021 ditambah dengan jabatan periode kedua 2021-2024, maka tertutuplah peluang Rohidin untuk kembali mencalonkan diri pada periode ketiga. Lagi-lagi karena PKPU nomor 8 kan, yang diterbitkan oleh KPU, Rohidin Mesra kita tahu sudah mendaftarkan diri pada tanggal 29 Agustus 2024 yang lalu sebagai peserta dari calon kepala daerah provinsi Bengkulu. Bahwa oleh karena masa jabatan Rohidin Mesra menurut Mahkamah sudah 2 periode, maka secara hukum Rohidin tidak dapat lagi maju untuk jabatan gubernur pada Pilkada serentak 2024. Itu harusnya yang dilakukan oleh KPU. Contoh ketiga, Gusnan Mulyadi, Bupati Bengkulu Selatan. Bahwa masa jabatan Gusnan Mulyadi pada periode pertama 2016-2021 adalah 2 tahun 9 bulan 8 hari terhitung sejak 17 Mei 2018 sampai dengan 25 Februari 2021. Sejak diangkat sebagai PLT Bupati Bengkulu Selatan dan dilanjutkan sebagai Bupati Bengkulu Selatan definitif sampai 25 Februari 2021. Bahwa Gusnan Mulyadi telah menjalani secara penuh masa jabatan pada periode 2021-2024 atau periode kedua hingga pada saat ini. Bahwa oleh karena masa jabatan Gusnan Mulyadi menurut Mahkamah sudah 2 periode, maka secara hukum Gusnan Mulyadi tidak dapat lagi maju untuk bupati pada Pilkada serentak 2024. Bahwa berdasarkan hukum di atas, dengan ini kami memberikan peringatan keras kepada KPU RI, Bawaslu RI, KPUD Provinsi Bengkulu dan KPUD Bengkulu Selatan untuk segera mencabut pasal 19 huruf E PKPU nomor 8 tahun 2024 dan mencabut surat edaran nomor 96 tahun 2024 poin 2.2.2. Apabila peringatan ini kami berikan dalam tenggang waktu sampai tanggal 10 September 2024. Jadi tanggal 10 hari lagi. Apabila tidak diindahkan, maka kami akan melakukan tindakan hukum termasuk mengadukan atau melaporkan KPU RI dan Bawaslu RI ke DKPP di Jakarta sebagai sebuah pelanggaran kode etik. Nah, jadi kawan-kawan sekalian, saat ini nanti segera setelah selesai acara ini, kami akan menyampaikan surat peringatan keras tersebut kepada KPUD
Provinsi Bengkulu dan KPUD Bengkulu Selatan, dan besok tim kami akan menyampaikan kepada KPU RI dan Bawaslu RI hingga sampai tanggal 10. Kami meminta bahwa apabila tidak merubah PKPU nomor 8, maka KPU RI, Bawaslu RI itu menjalankan secara tegas putusan Mahkamah Agung sebagaimana yang telah kami sebutkan di atas. Mahkamah Konstitusi nomor 2, nomor 22 dan nomor 67 sebagaimana yang telah kami sebutkan. Dan tindakan itu kami lakukan untuk tegaknya sistem hukum di Republik ini. Ya kan? Bahwa ketidakpatuhan KPU untuk menjalankan putusan hukum tersebut itu merupakan tidak memberikan kepastian hukum di dalam kita berbangsa dan bernegara. Jadi itu yang dapat kami sampaikan, bahwa tujuan kami adalah untuk memberikan peringatan keras sampai tanggal 10 nanti. Jika tidak ada respon, maka tindakan pelaporan kode etik akan kami lakukan kepada DKPP di Jakarta. Terima kasih. Putusan MK yang memerintahkan dilakukan pemungutan suara ulang di Sumatera Barat khusus untuk calon DPD. Oke? Namanya Pak Irman Gusman. Jadi Pak Irman Gusman itu oleh KPU Sumatera Barat dan KPU RI dicoret dari DCD, nggak daftar calon tetap. Pak Irman Gusman menggugat ke PT UN Jakarta. PT UN Jakarta membuat putusan nomor 600 tahun 2023 memerintahkan KPU Pusat dan KPU Sumatera Barat supaya memasukkan Pak Irman Gusman sebagai calon DPD Dapil Sumatera Barat. Putusan PT UN Jakarta nomor 600 tahun 2023 diabaikan oleh KPU dan Bawaslu. Diabaikan. Akibatnya apa? Pasca pemilu pileg kemarin, Pak Irman Gusman menggugat ke MK. MK kemudian mengabulkan gugatan Pak Irman Gusman supaya Pak Irman Gusman diikutkan dalam pemilu calon DPD Dapil Sumatera Barat. Saya ingin menyampaikan poinnya begini. Salah satu pertimbangan mahkamah mengabulkan permohonan Pak Irman Gusman karena KPU Pusat dan KPU Sumatera Barat mengabaikan putusan PT UN Jakarta nomor 600 tahun 2023. Secara nyata, putusan PT UN Jakarta nomor 600 tahun 2023 itu memerintahkan supaya KPU memasukkan Pak Irman, tapi diabaikan oleh KPU. MK kemudian mempertimbangkan itu. MK mengatakan dalam putusannya, putusan nomor 03.03 mengatakan KPU Pusat sudah tidak menghormati putusan lembaga peradilan, yaitu putusan PT UN Jakarta nomor 600. Lagi putusan PT UN saja dibela oleh MK, apalagi 3 putusan MK sendiri. Ya, ini untuk perhatian semua pihak. Lagi putusan PT UN Jakarta nomor 600 yang diabaikan oleh KPU Pusat dan KPU Sumatera Barat itu dibela oleh MK, apalagi putusan MK sendiri. Jadi begitu teman-teman. Kalau kami sampai saat ini sangat yakin bahwa MK akan teguh mempertahankan 3 putusan ini. Hakul yakin. Makanya bukan berarti mendahului kata Tuhan. Kata pasti di atas itu argumentasi atas dasar 3 putusan MK. Keyakinan sebagai lawyer, keyakinan sebagai tim hukum pokok. Itu teman-teman sekalian.